Bukan karena alasan Dini selingkuh, ya, lebih tepatnya karena Dini tidak ingin menafkahi lagi seorang Mokondo, ya. Reza dinobatkan sebagai laki-laki Mokondo dan juga penikmat cinta satu malam. Saya tak karopetan bun bingung mikir pernyataannya si dinosaurus. Mbak nanti kan tahun berapa? 2022. Terus anak mbak umur berapa? 6 tahun. Seperti yang dikatakan Reza, kami menikah di umur 20 tahun. Masih nge-lag gue, masih mumet gue. Hah? Umur 20 tahun katanya Reza umur 24 tahun. Pusing aku. Ya, itu story IG itu tidak ditujukan untuk Reza, bilangnya gitu. Terus dilanjut lagi, emang bener saya nggak mau ikut campur urusan itu. Terus nongol buat apa? Nongol buat apa? Nongol tuh buat apa tiba-tiba? Buat cuan juga? Buat viral juga? Hah? Buat apa? Buat apa nongol, mbak? Katanya iya, itu story IG bukan untuk ditujukan untuk Reza, tapi memang saya nggak mau ikut campur urusan itu. Terus nongol buat apa? Tuh si pak pengacaranya tuh, iya tapi kan dia menyangkal kenapa belum nikah bla 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 bla. Loh, kan kita menuruti story IG-nya, katanya bukan buat untuk Reza. Tapi dinosaurus juga tidak menyangkal kalau dia juga nggak mau terlibat urusan ini. Mumet aku, pusing jare. Ya katanya anaknya nggak diakui. Baru terus dijawab lagi, apakah anaknya itu sudah ketemu dalam dekat ini? Sudah, baru aja ketemu sebelum kejadian ini dipertemukan. Kan itu mengakui toh, secara mengakui. Terus kamu itu minta gimana sih? Sudahlah, sudah di blow up ya sudah, dia sudah mengakui ya kayak gitu. Terus maumu apa? Mau dituntut yang bagian mana? Mbak Dino, saya tak selesaikan ini loh permasalahan matematikanya ini saja dulu. Menikah tahun 2022, anaknya 6 tahun, menikah di umur 20 tahun, usia 24 tahun. Mumet. Wadidaw, nah hari ini Miss Gosip ingin meluruskan ya pernyataan fansnya Reza yang menyudutkan Dini Kurnia telah menjebak Reza. Sini saya Miss Gosip kupas secara tuntas cerita A1 dari teman terdekatnya Reza ya. Kala itu Dini hamil di kelas 2 SMA bersama Reza. Lalu pihak keluarga Dini meminta pertanggungjawaban ke pihak keluarga Reza. Apa pernyataannya? Mereka tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilannya Dini hingga akhirnya lahirlah Aldan. Lalu di tahun 2021 Dini menjadi seseorang yang sangat populer di Banyuwangi. Akhirnya pihak keluarga Reza menghampiri pihak keluarga Dini meminta untuk Dini dan Reza dinikahkan secara agama. Disitulah letak perselisihan antara umur Aldan dengan pernikahan mereka. Hingga berjalan beberapa tahun mereka bercerai. Bukan karena alasan Dini selingkuh, ya, lebih tepatnya karena Dini tidak ingin menafkahi lagi seorang Mokondo, ya. Reza dinobatkan sebagai laki-laki Mokondo dan juga penikmat cinta satu malam. Itu sudah diklaim di Banyuwangi. Itulah cerita dari teman terdekatnya Reza. Lalu perihal kenapa Reza tidak menuntut ibunya setelah SMA gitu, setelah selesai SMA lah. Bukan karena mentalnya nggak kuat, bukan karena dia masih takut dengan Emilia Contesta, karena aliran dana masih mengalir untuk Reza kala itu. Hingga akhirnya Emilia Contesta meninggal di tahun 2025 dan pihak keluarga Reza menemukan adanya kesempatan di tahun ini ya, lebih tepatnya ya, di tahun ini akhirnya menuntutlah Denada dengan 7M ya. Ini bukan perihal mencari jati diri sebagai anak kandung, bukan sebenarnya, ataupun apa ya, bukan. Ini adalah mencari kesempatan dalam kesempitan. Oke. Ya, karena masa-masa itu Denada belum menobatkan Reza sebagai anaknya. Nggak masalah sih dengan cara seperti itu, nggak masalah. Tapi lebih tepatnya mereka saat ini sedang cari cuan, di mana Reza tidak ada penghasilan tetap, ya.
Oke, cari kesempatan. Apalagi Emilia Contesta tidak ada, jadi tidak ada lagi kucuran dana. Oke. Intinya apa yang diceritakan Reza Pontong Pating Cari Tulang, kalau kata temannya itu pret semua. Reza adalah seorang mokondo pemalas. Pantas lah selalu mencari kesempatan. Tapi apapun itu ya terserah, yang penting saat ini Reza sudah diakui oleh emaknya. Ya, kita apresiasi untuk pengakuannya Denada, kita apresiasi untuk keberaniannya Reza mencari jati dirinya. Itu aja, selebihnya pret. Hanya karangan cerita fiktif saja ya. Wadidaw. Benarkah R, anak dari artis D, itu jujur, polos, atau pembohong? Apakah dia orangnya jujur, polos, atau pembohong? Nah, ini sebenarnya boleh bilang 60-40. Jujur polosnya hanya 40%. Oke, sekarang kita analisa R ini ya. Ini punya nama 3 suku kata ya. Nah, ini menariknya, ini triple R ya. Saya tidak menyebutkan nama lengkap yang sesungguhnya ya, tapi saya akan ungkap ya makna dari namanya dia ini. Jadi namanya seseorang yang ditakdirkan membawa kejelasan dan kekayaan melalui rezeki yang merupakan anugerah tertinggi dengan warisan keteguhan dan keindahan. Nah, ini makna dari 3 suku kata yang dimiliki oleh anak ini. Dan anak ini adalah anak dari artis D. Kalau kita konversi dalam ilmu numerik dan ilmu penelitian secara diri, ini dari 3 suku kata ini, maka akan muncul angka 11 ya. Ini adalah master number. Kalau saya analisa dari angka inti master 11 ini, maka saya ngeliat life path number ini adalah 9 ya. Jadi karakter ini sebenarnya adalah humanis, pengasih, punya misi besar, tapi rentan ya merasa kehilangan. Dari expression numbernya ini cenderung orangnya idealis ya, tertarik pada isu kemanusiaan, seni, dan juga spiritualitas. Dan saya bisa ngecek nih dorongan batin itu pengen kekuasaan ya, pengakuan dan juga kendali atas nasibnya sendiri. Ini kalau saya telah lebih dalam, ini ada pola unik ya. Ini dominasi angka 8, yaitu kekuatan, otoritas, dan materi. Dan master number 11. Ini adalah visi, spiritualitas, dan juga intuisi tinggi. Nah, ini menyebabkan konflik batin ya, antara idealisme dan keinginan akan kekuasaan. Kalau saya analisa dari watak dan karakternya, ini saya ngeliat R ini orangnya visioner ya, karena dari angkanya nih master number 11, jadi punya intuisi kuat ya, terus bisa ngebaca peluang yang tersembunyi. Dan orangnya sebenarnya ambisius ya, dan tegas ya. Ini dilihat dari angka 8 ya. Jadi dia memiliki kemauan keras ya, dan tahu cara mencapai tujuan. Dan ini tipe orang yang karismatik ya, gabungan angka 8 dan 9. Ini punya daya pikat alami ya, dan bisa mempengaruhi orang lain. Orang juga peduli nih, angka 9. Ada sisi empati yang dalam, terutama terhadap ketidakadilan. Nah, pertanyaannya apakah dia jujur, atau dia pembohong, atau manipulatif? Nah, ini menarik ya. Karena saya ngebaca angka 8 yang kuat ya, dan 11 yang peka ya. Ini bisa menciptakan kecerdasan strategis yang sangat tinggi. Ini bukan berarti pembohong ya, tapi mampu menyusun narasi dan taktik ya, untuk mencapai tujuan. Nah, ini menggunakan pengaruh emosional untuk memanipulasi simpati. Jadi angka 11 ini adalah angka kebenaran tinggi, tapi angka 8 bisa sangat pragmatis. Jadi kejujurannya itu bersifat situasional. Dia akan jujur ya, selama sejalan dengan tujuannya, dan bisa sangat transparan di satu hal, tapi menyimpan rapat hal lain. Dan ini cenderung kompleks ya, dan sulit untuk ditebak. Di luar terlihat kuat, di dalam ada sensitivitas yang tinggi, dan kerinduan untuk berarti. Dan ini mungkin memiliki persona publik yang berbeda dengan diri privatnya. Nah, sehingga pada saat dia tampil di TV atau di medsos, ini memiliki daya tarik alami. Nah, ini menarik nih. Di usia
20 sampai 32 ini dominan angka 8 ya. Jadi dia fokus sama pembuktian diri, kemandirian materi, dan membangun otoritas ya. Nah, ini yang Anda lihat ya. Ketika di TV atau di medsos, dia tampil seperti percaya diri ya. Dan ini dia bisa mengkondisikan ya melalui gesturnya dan melalui komunikasinya yang menarik simpati publik ya. Walaupun ya ini tidak murni, dia aslinya seperti itu. Terutama yang ada di alam bawah sadarnya. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah dia orangnya jujur, polos, atau pembohong? Nah, ini sebenarnya boleh bilang 60-40. Jujur polosnya hanya 40%. Ini sesuai dengan tujuan dia. Jadi, jangan terlalu termakan ya oleh tampilan di luar. Harus ditelah juga sisi dalamnya.